Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dalam video pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 IPS. Untuk video sebelumnya kita membahas mengenai peradaban awal dan kepulauan di Indonesia. Ya, ada soal mengenai kehidupan di bumi pada khususnya di kepulauan Indonesia. Nah, jadi ketika Pak Yudi minta kalian mendeskripsikan, seharusnya kalian bisa mendeskripsikan secara luas lagi, terlebih dari bahan-bahan yang sudah disampaikan di dalam video yang pertama. Tetapi ketika Pak Yudi simpulkan rata-rata hasil yang sudah kalian buat belum maksimal. Belum maksimal kenapa? Karena bagian besar hanya menulis, bukan menulis malah ya, mengetik ataupun mengkopes secara singkat. Padahal Pak Yudi minta untuk mendeskripsikan. Ya, pada pengantar pembelajaran juga Pak Yudi minta ketika kalian diminta soal atau mengerjakan soal esai, kalian bisa mendeskripsikan. Harapannya adalah kalian bisa mengeksplorasi lagi lebih luas lagi mengenai materi-materi yang sudah dibahas. Untuk di kemudian hari, silahkan kalian kembangkan dan perbaiki cara kerja kalian. Oke, kita langsung masuk materi. Materi ini untuk persiapan penilaian harian pada pertemuan selanjutnya, jadi bisa kalian perhatikan dengan baik-baik ya. Setelah sub A dan B minggu lalu, di video pertama, kita memasuki sub C dan D. Sub C, yaitu mengenal manusia purba. Dan sub D nanti berkaitan dengan asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, manusia purba di Indonesia diketahui berasal dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh peneliti-peneliti pada masa penjajahan Belanda. Ada dua tempat ya, yang digarisbawahi memiliki situs atau tempat ditemukannya banyak fosil atau peninggalan manusia purba. Yang pertama adalah situs Sangiran. Situs Sangiran ini berada di daerah Sangiran, Sragen, daerah Jawa Timur ya. Kompleks situs ini dianggap dan diidentifikasikan sudah ada sejak zaman Pleistosen. Penemuan fosil manusia purba dan juga binatang. Kalau binatang ini lebih identik dengan fosil-fosil kerang ya. Di tahun 1934, Koenigswald menemukan artefak litik identik dengan bebatuan yang selanjutnya ditemukan fosil manusia purba Homo erectus yang banyak tersebar di Sangiran. Lalu di Trinil, ya, Jawa Timur juga dekat Madiun, Eugene Dubois tahun 1891 menemukan Pithecanthropus erectus. Fosil serupa juga ditemukan di Perning, Mojokerto, Ngandong, Blora, dan Sambung Macan. Pithecanthropus erectus juga disebut Homo erectus di kemudian hari. Dan ini menjadi perdebatan mengenai apakah Pithecanthropus erectus dan Homo erectus ini sama. Beberapa manusia purba pada masa praaksara bisa diidentifikasikan seperti berikut. Yang pertama adalah jenis Meganthropus. Meganthropus berasal dari kata mega dan anthropus yang berarti besar dan manusia besar. Ada jenisnya Paleojavanicus karena dianggap di sini berasal dari zaman yang sudah cukup lama ya. Paleo artinya tua dan Javanicus artinya Jawa. Ditemukannya di Pulau Jawa. Di kemudian hari, Meganthropus paleojavanicus masuk ke dalam jenis Homo habilis. Homo habilis adalah makhluk yang menyerupai manusia dan primata. Kita bisa lihat dari fosilnya ya, kerangka kepalanya. Ya. Lanjut. Yang kedua, jenis Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini ibaratnya adalah keberlanjutan dari Meganthropus erectus tadi. Jenis Pithecanthropus ditemukan di Trinil, Perning, ya, daerah Mojokerto, Sangiran, Kedung Grubus, Sambung Macan, dan Ngandong. Ada dua jenis Pithecanthropus yang sudah diidentifikasi. Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis karena ditemukan di wilayah Mojokerto ya, maka disebut Mojokertensis. Ditemukan oleh Van Koenigswald tahun 1936. Pithecanthropus erectus disebut juga Pithecanthropus robustus yang artinya kera berahang besar. Nah, rahangnya besar seperti rahang manusia ya, tapi kerangkanya lebih menyerupai kera atau primata. Lalu yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Nah, ini menjadi perdebatan apakah sama dengan Homo erectus. Ditemukan di Kedung Grubus dan Trinil, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Homo erectus ini diyakini berasal dari benua Afrika. Yang ketiga adalah jenis Homo sapiens. Nah, jenis Homo sapiens ini dianggap, diteliti, identifikasikan merupakan kelanjutan dari jenis Pithecanthropus ya.
Ada 3. Yang pertama ada Homo wajakensis. Ditemukan di Tulung Agung tahun 1889 oleh von Richthofen, yaitu beberapa bagian tengkorak. Lalu di kemudian hari diteliti lagi oleh Eugene Dubois dan diberi nama Homo wajakensis. Kita bisa lihat wilayah ditemukannya Homo wajakensis ini yaitu di daerah Tulung Agung di pesisir pantai Pulau Jawa bagian selatan. Sudah menyerupai tengkorak manusia. Lanjut, Homo floresiensis ditemukan oleh sekelompok peneliti di Pusat Arkeologi Nasional Ya, ditemukan di Gua Liang Bua di Flores. Gua merupakan tempat yang sangat identik dengan tempat tinggal ya, terutama tempat tinggal manusia purba. Nah, pada waktu itu manusia-manusia yang sudah ada memanfaatkan gua sebagai tempat tinggal. Yang ketiga ada Homo soloensis, ditemukan oleh Terhar dan Oppenort tahun 1931 dan 1932. Lalu selanjutnya diselidiki oleh Koningswald dan Weidenreich. Diperkirakan Homo soloensis ini merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis. Nah, tadi terjadi perdebatan antara apakah Pithecanthropus dengan Homo adalah jenis manusia purba yang sama, tetapi di kemudian hari dikatakan dan diidentifikasikan kalau Homo erectus jenis Homo soloensis merupakan evolusi dari Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di pantai selatan juga, tetapi di Muara Bengawan Solo. Ya, Muara Bengawan Solo di daerah Jawa Timur. Ya, karena pada waktu itu manusia purba selain mendiami gua, juga mendiami tempat-tempat sumber mata air seperti sungai. Oke, tadi untuk manusia purba. Sekarang lanjut yang D, mengenai asal-usul persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa kita ini dari mana sih? Menurut teori ya, ada 4. Pak Yudi coba kelompokkan menjadi 4 dari sumber-sumber. Yang pertama ada teori Yunan, 2 teori Nusantara, 3 teori out of Africa, dan 4 teori of Thailand. Yang pertama adalah teori Yunan. Yunan adalah merupakan suatu wilayah di Tiongkok bagian selatan, di mana pada waktu itu terjadi migrasi yang disebabkan karena bencana alam ataupun karena konflik wilayah dan sebagainya. Jadi banyak teori yang menyebabkan migrasi ras Mongol ya yang ada di Yunan melakukan migrasi ke daerah lain sampai ke Asia Tenggara dan juga sampai ke Indonesia. Ini adalah teori Yunan. Lalu yang kedua ada teori Nusantara. Nah, teori Nusantara kurang mendapatkan bukti yang cukup kuat ya. Salah satu tokoh yang menggagas atau yang mendukung teori ini adalah Muhammad Yamin. Tetapi menurut sumber ataupun bukti-bukti ini kurang memperkuat bahwa teori Nusantara ini valid. Yang ketiga adalah teori out of Africa. Ya, dianggap bahwa manusia purba Indonesia ini berasal dari benua Afrika. Ya, kalau benua Afrika kan identik dengan orang-orang negroid. Orang-orang negroid yang melakukan migrasi. Di sini dianggap juga melakukan migrasi selain ke Asia Selatan, di sini sampai ke Indonesia. Oke. Lalu yang keempat ada out of Taiwan. Teori out of Thailand ini berdasarkan migrasi yang dilakukan masyarakat melalui jalur laut ya, karena di sini ada Taiwan. Ada Taiwan di mana Pulau Formosa merupakan awal dari pergerakan migrasi yang dilakukan oleh orang Taiwan menuju ke Asia Tenggara sampai ke Indonesia. Untuk wilayah-wilayah ini sebenarnya bisa disebut juga Austronesia. Ya. Austronesia yang berarti Austro yaitu selatan, Asia yaitu kepulauan ya. Jadi pulau-pulau yang ada di Asia, pulau-pulau yang ada di selatan. Teori Taiwan ini, out of Taiwan ini juga identik dengan teori Yunan. Ya, karena teori Yunan juga melakukan migrasi ke Taiwan, lalu ke Asia Tenggara, bagian Filipina sini, lalu ke Indonesia. Nah, jadi dari 4 teori tadi, semuanya tidak salah, ya, karena sama-sama memiliki bukti, meskipun ada teori-teori yang kurang kuat, tetapi semuanya masih bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah mengerucut bahwasanya
Masyarakat Indonesia awal mulanya itu merupakan akibat dari migrasi ras. Kalau tadi karena faktor teori-teori ya, kita lebih cenderung kepada teori Yunan ataupun teori Taiwan ya. Nah, di sini ada informasi berkaitan dengan ras yang ada di Indonesia. Nah, keberadaan ras ini mendukung teori-teori yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama ada Proto-Melayu, yang kedua ada Deutero-Melayu, yang ketiga ada Papua Melanesoid. Oke. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu itu merupakan salah satu bangsa yang dianggap merupakan hasil migrasi dari Yunan, ya, dari Tiongkok menuju ke Asia Selatan sampai ke Indonesia. Ya. Rambut lurus, kulit coklat, bermata sipit, bertempat tinggal di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat. Percampuran ras Proto-Melayu dan penduduk asli menghasilkan suku Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Jadi ada penduduk asli juga. Nah, penduduk aslinya inilah yang dianggap sebagai teori Nusantara ya. Jadi ras Proto-Melayu tua merupakan ras yang mayoritas bermigrasi dari Yunan sampai ke Nusantara dan melakukan hubungan perkawinan atau percampuran dengan ras-ras lokal, penduduk asli lokal. Oke, yang kedua, bangsa Deutero-Melayu membawa peradaban Dongson ya. Nah, ini juga berasal dari Yunan. Tapi Deutero-Melayu muda ini merupakan percampuran ras lagi yang lebih sporadis, yang lebih luas lagi. Ya. Nah, dianggap ras Deutero-Melayu merupakan ras yang melakukan percampuran antara Mongol dari Yunan dengan ras dari Arya, bangsa Arya atau yang ada di India sini, ya, melakukan migrasi sampai ke Indonesia. Ras Deutero-Melayu sulit dibedakan dengan Proto-Melayu, ya, karena percampuran ras. Jadi sudah bercampur baur ya dengan segala bangsa, ya, kecuali dengan orang Papua. Ras Melanesoid tersebar di Lautan Pasifik, Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Datangan Melanesoid di Nusantara pada tahun 70.000 sebelum Masehi. Oke. Nah, kalau tadi ada ras Deutero dan ras Proto-Melayu. Kalau ras Proto-Melayu dianggap sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi ya. Sedangkan ras Deutero-Melayu pada tahun 500 sebelum Masehi. Oke, kita bisa lihat di sini ada peta mengenai wilayah-wilayah yang termasuk Melanesia, Kepulauan Melanesia di sini ya, termasuk Pulau Irian dan ada Papua Nugini di sini. Nah, sebagian besar masyarakat atau bangsa yang ada di sini merupakan bangsa Melanesia yang melakukan persebaran penduduk migrasi. Oke, dan di benua Australia pun hampir sama seperti di sini. Ya. Ada suku Aborigin, ya, yang hampir sama dengan ras yang ada di Melanesoid ini. Oke, cukup untuk pembahasan bagian C dan D. Kalau misalnya kalian kurang jelas, silahkan diputar kembali videonya dari awal. Lalu kita langsung menuju ke pengambilan nilai. Ada dua ya. Yang pertama tentang pengetahuan. Akan ada kuis setelah kalian menonton video ini. Link akan diberikan di dalam kolom komentar dan akan diberitahukan 40 menit sebelum durasi PJJ ini selesai. Jadi kalau misalnya kalian sudah nonton 1 menit misalnya, ya silahkan ditunggu saja ya. Nah, nanti kuisnya akan masuk nilai tugas dan silahkan disiapkan dengan baca-baca ataupun menunggu saja. Lalu yang kedua, K1 keterampilan ya. Ini individu. Membuat infografis poster informatif tentang ada 8 dibagi berdasarkan nomor absen ya. Jadi nomor absen 1 sampai 4 yang A, 5 sampai 8 yang B, dan seterusnya. Lalu pertemuan selanjutnya adalah penilaian harian bagian A, B, C, dan D. Lalu kita lihat ketentuan membuat infografis atau poster informatif. Dibuat menggunakan media aplikasi bebas. Direferensikan PowerPoint saja yang mudah. Ukurannya 16:9 ya. 16:9. Kalau sudah selesai nanti di-convert dalam bentuk JPG, JPEG, ataupun gambar. Ya. Kriteria penilaiannya adalah ada 3. Yang pertama, ketepatan waktu. Waktunya dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Yang B, desain.
seperti kreativitas, gambar, warna, dan lain-lain. Dan yang ketiga mengenai materinya. Kalian mencantumkan materi tidak di dalam infografis tersebut atau cuma gambar. Jadi materi juga menjadi bahan penilaian. Oke, begitu ya, ada 2 tugas. Kalau sudah, silahkan menunggu kuis 40 menit sebelum berakhirnya PJJ ini. Terima kasih, sampai jumpa.